Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan diskusi santai persembahan dari Departemen Oceanografi UNER dan bekerjasama dengan POGI dan IDI Surabaya menghadirkan staf dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo, yaitu TAS atau Tanya Apa Saja. Dan hari ini adalah bertemakan dari Departemen atau Divisi Fetal Maternal, yaitu mengenai obesitas dan permasalahannya dalam kehamilan. Dan telah hadir di tengah-tengah kita para pakarnya, yaitu yang pertama, yaitu nanti guru kita semuanya, yaitu Dr. Hermanto Triyono, dan juga nanti ada juga Dr. Manggala Pascawadana, dan juga Dr. Rosi Aditya sebagai konsultan PhD. Dan persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan fitur Q&A atau juga kolom chat selama 1 jam ke depan untuk nanti bisa diskusi mengenai problem-problem obesitas selama kehamilan dan nanti akan dijawab oleh narasumber dan moderator dan kedua narasumbernya. Jadi kami persilakan dan jangan lupa untuk mengakses kolom pelataran sehat nanti hari ini maksimal pukul 12 malam untuk bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Mohon maaf, karena kesempatan kali ini Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen berhalangan hadir, sehingga nanti acara bisa kita langsung manfaatkan selama 1 jam ke depan. Monggo kami persilakan kepada Dr. Manggala selaku moderator pada diskusi kali ini. Kami persilakan. Silakan, Dok. Ya, baik. Matur nuwun, Dr. Seto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jumpa lagi di acara Tanya Apa Saja. Kebetulan kali ini yang kebagian tugas dari Vito Maternal ya. Dan eh, topiknya kali ini topik yang mungkin kita nggak terlalu memikirkan ya. Kadang-kadang kita fokusnya ke preeklamsi ya. Ini kalau lihat wajahnya Dr. Rozi itu fokusnya ke plasenta akreta gitu ya. Tapi ini obesitas ini mengancam kalau buat saya ya. Karena kalau saya kebetulan kan koordinator pelayanan gitu ya, yang melihat pasien itu mostly semua pasti dengan obesitas ya. Nah ini hal yang mungkin perlu kita kaji, kita ulas lebih dalam, kita diskusikan ya. Nanti harapannya mungkin banyak banyak diskusi, banyak question and answer dari peserta dan para narasumber ya. Jadi topik kali ini kita akan mengulas tentang obesitas pada kehamilan dan permasalahannya ya. Nanti akan dibahas oleh ahli-ahlinya ini ya, guru saya, Dr. Hermanto Triyuwono, ini yang paling getol ya masalah obesitas dan diabetes ya. Kita kadang-kadang kita bagian makannya gitu ya Dr. Rozi ya, tapi yang ngingetin selalu Dr. Hermanto gitu ya. Lalu berikutnya Dr. Rozi Aditya ya, ini juga nanti akan membahas masalah obesitas. Mungkin sebelum langsung ke diskusi kita dulu ya, mungkin ada sedikit slide, sedikit introduction lah ya dari kedua narasumber. Mungkin yang pertama Dr. Rozi dulu, mungkin Dok. Monggo silakan Dok. Iya, makasih dokter. Saya coba share screen. Jadi terima kasih Dokter Seto, Dokter Galah, dan alhamdulillah untung ada Dokter Hermanto yang ahli ya. Jadi nanti saya cuma bagian ngompori saja ini. Sedikit tentang obesitas dalam kehamilan ya. Mungkin seperti kata Dokter Manggala tadi, ini sebenarnya problem besar ya. Kalau kita lihat insidennya ini publikasi kalau nggak salah tahun 2023 ini. Dari Strauss itu kok menarik sekali bahwa di Indonesia angkanya tinggi. Bisa dibilang sama seperti di Amerika ya, hampir sama seperti di Amerika. Dengan kejadiannya dua 200.000 sampai 500.000. Jadi tinggi sekali sebenarnya ini ya, kita perlu melihat bahwa kejadian obesitas dalam kehamilan tambah sering di Indonesia ini. Terus kalau mau kita lihat anu apa namanya problemnya dari obesitas dibandingkan sama yang overweight, mungkin ada beberapa hal yang perlu ini ya perlu kita pahami ya. Mungkin kita sering underestimate dulu. Yang pertama diabetes gestasional, preeklamsia, terus kejadian untuk diinduksi lebih tinggi karena memang sering terjadi distosia labor. Terus sama perawatan ICU-nya lebih tinggi pada obesitas. Jadi
ini sebenarnya harus jadi perhatian khusus. Nah, ini kalau kita lihat dari apa namanya problem di obesitas sendiri, ini ada dua sebenarnya yang pengen saya jelaskan bahwa obesitas ini apakah ibu obes yang hamil atau ibu yang hamil lalu terjadi obesitas. Ternyata sama-sama ada problemnya. Kalau sebelum hamil biasanya problemnya di infertility, keguguran, kalau obesitas waktu apa namanya? eh early pregnancy awal kehamilan ya sebenarnya terjadi ada gangguan metabolik yang mulai nanti diabetes kalau pada awal kehamilan postpartum juga sama nanti bisa meningkatkan resiko kardiovaskular dan masalahnya nggak cuma di ibu nanti mungkin akan dijelaskan Dr. Hermanto di bayi sendiri juga akan terjadi peningkatan dari BMI baik maternal obes atau peningkatan berat badan yang berlebih. Nah ini ya resikonya ya berdarah bermakrosomia, terus ada gangguan seperti hipoglikemia. Ini sebenarnya problem ya, karena sebenarnya obesitas ini metabolic dysfunction ya pada pada ibu hamil. Ini mungkin sedikit gambaran, saya nggak mungkin jelaskan semua secara detail, cuma ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, ketika ada kejadian obesitas, terjadi lipotoxicity ya, ini akan menyebabkan peningkatan inflamasi ya, menurunkan remodeling dari vaskular, apa namanya penurunan adipogenesis sama peningkatan fibrosis dan adipocyte hipertrofi. Maksudnya apa? Jadi kalau seandainya kita ngomongkan di vaskular, ini contoh perbedaan ya. Perbedaan dibandingkan di plasenta pada kehamilan di uterusnya di yang kiri normal apa namanya normal arteria spiralis, yang tengah itu pada preeklamsia ya biasanya gangguan remodeling arteria spiralis masih konstriksi, yang kanan tuh aterosklerosis. Nah, jadi bisa dibayangkan pada obesitas dengan adanya peningkatan inflamasi, peningkatan apa tadi pembentukan fibrin dan lain sebagainya itu meningkatkan terjadinya aterosklerosis di vaskular. Nah, ini bisa dibilang bahwa vaskular spiralnya nanti bisa teroklus ya, menutup bahkan seperti itu. Jadi kejadian outcome-nya banyak yang apa namanya banyak yang gangguannya nggak cuma di maternal tapi juga di fetal. Dan untuk persalinannya sendiri juga berpengaruh dibandingkan antara underweight, normal, overweight ini ya. Kalau kita lihat insidennya yang obesitas mulai dari very obese ini pun juga ini ada penelitian bagus dan melibatkan belasan ribu sampel. Ya, obesitas ternyata ini kita lihat meningkatkan kejadian dari seksio cesarea dibandingkan overweight apa dibandingkan normal sama underweight. Dan kejadian induksinya juga lebih tinggi. Jadi bisa dibilang bahwa obesitas akan meningkatkan risiko seksio cesarea dan meningkatkan risiko distosia sebenarnya karena sehingga membutuhkan induksi persalinan. Namun ini pun ada terapi yang sebenarnya diajukan, cuma saya ingin meng-highlight istilahnya ya. Jadi kalau kita melakukan manajemen ternyata secara aktif ternyata itu dapat menurunkan beberapa resiko dari komplikasi dari maternal, apakah dari penggunaan aktif aktivitas dari ibu membantu untuk menurunkan berat badan, terus penggunaan metformin kombinasi dengan diet itu menurunkan keluaran yang nggak bagus pada maternal. Ya ini beberapa rekomendasi dari peningkatan berat badan selama hamil maternal weight gain. Jadi sebenarnya nggak semua dipatok harus sampai 15 kilo itu ya. Sebenarnya tergantung dari berat badannya seberapa. Terutama kalau seandainya obesitas ya kita bisa patokan jangan lebih dari 5 kilo sebenarnya. Tapi kalau mamanya ekstrim obes itu bahkan lebih baik beratnya sekitar per bulan maksimal 1 kilo. Mungkin itu Dokter Manggala. Mungkin berikutnya kalian lebih detail oleh Dokter Hermanto. Ya, ya. Matur nuwun, Dr. Rozi. Jadi dari presentasi Dr. Rozi tadi kita bisa lihat ya seberapa besar masalah dari obesitas ya, dan ternyata kalau kita intervensi responnya cukup bagus gitu ya, responnya cukup bagus pada komplikasi-komplikasi kehamilan ya, karena kita lihat ternyata dampak obesitas itu ya lumayan ya pada kondisi kehamilannya.
Baik, Dr. Hermanto, monggo dok. Mungkin Ya, ada yang mau saya dipresentasikan. share screen, nggih. Terima kasih, Dr. Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mana ini? Ya, sudah terlihatkah? Sampun dok, sampun. Ya, ya. Saya menggarisbawahi ini ya. Memang tak cocok kalau WHO tahun 2022, 2025, 1 dari 10 itu kena ya ini. Sorry, 1 dari 8. 12,5%. Itu yang benar ini kalau kita lihat di rumah sakit Dr. Stomo, Dr. RSUA itu hampir 60% sudah selalu overweight dan obese. Jadi dari jumlah aja sudah segitu ya. Kemudian ini slide-nya Dr. Rosi tadi bahwa meningkatkan seksio. Nah, masalah lain adalah ini ya, jumlahnya. Kemudian kita ini di LMIC ini kan masih menghadapi undernutrition, tapi ini overnutrition. Jadi dua hal yang double burden kalau disebut di WHO ya. Kemudian memang dari 100 tahun ini memang kita lebih tinggi, lebih tua dan lebih apa? Gemuk dan lebih tua dalam 100 tahun ini. Kemudian eh, ini ternyata di 2016 di Science Daily ini kita lebih banyak obes daripada underweight. Ya. Luar ini kemajuan ya, kemajuan atau kemunduran. Ya, kemudian Amerika Serikat tahun 91 itu sudah perang dengan bagaimana menurunkan angka obesnya yang waktu itu masih 23% jadi 10%, ternyata malah naik. Ya. Gagal, sudah menyerah ya. Malah ada eh, sudah diterima aja flag, sudah white flag ya. Ada kontes kecantikan ratu obes ya. Ya, ini kalah ya sudah. Ya, jadi beberapa jurnal itu. Kemudian eh, ini pertama kali ada menarik slide ini bahwa dalam sejarah manusia ini usia anak kita itu lebih pendek dari orang tuanya gara-gara obes. Dan tentunya kapan memulainya sejak dalam kandungan ini? Sejak dalam rahim. Ini berhubungan dengan FOAD dan DOHD ya. Fetal origin of adult disease dan developmental gene. Kemudian yang kedua saya menggarisbawahi klasifikasi. Klasifikasi yang kita pakai, WHO menyarankan memakai klasifikasi Asia. Hanya dengan klasifikasi Asia itu kan ekstrim obes tetap 45. Jadi antara 40 dan 45 karena overweight jadi 1, jadi 40-45 kita namakan obesity kelas 4. Nggak ada itu, tapi eh, akibat dari kita memakai ini. Jadi overweightnya orang bule, obes satunya orang Asia ya. Nah, kemudian dipakai BMI yang mana ini? BMI sebelum hamil atau saat persalinan. Pengalaman kita memakai persalinan. Karena apa? Tidak semua kasus diketahui BMI prahamilnya. Kemudian dengan memakai ini sudah mengakomodasi kenaikan berat badan. Terus lebih praktis. Kemudian penelitian juga berkorelasi dengan luaran maternal. Kita ada minimal 5 ya penelitian. Termasuk penelitiannya Dokter Gala ini ya, ternyata eh, BMI yang obes dan tidak obes tidak berkorelasi dengan luaran preeklamsi, makrosomi dan sesar ya. Oke, jadi ini adalah excessive weight gain itu berpengaruh menurut kata Lanu ya. Nah, kemudian subklasifikasi berikutnya, nah, ini apel atau salak ya, salak atau pir itu ya. Jadi kalau sentral ini yang ini. Ini berhubungan dengan incision to delivery time-nya. Nah, kalau di yang obes sentral ini tebal sekali di suprasimfisisnya. Oke, patobiologinya sudah dijelaskan dokter. Jadi ada metabolik, vaskular, dan inflamasi. Di sini ada insulin resisten ya, dan low grade inflammation. Oke. Kemudian bagaimana terjadi makrosomi sudah dijelaskan. Ini penelitian kita bagaimana ternyata pada obes wanita hamil obes yang normal
itu HOMA IR-nya sudah naik. Padahal normal ya, tidak ada preeklamsi, tidak ada gestasional diabetes. Ya. Kemudian penelitian dari eh, Prof. Dekker ini, setiap kenaikan itu berpengaruh. Kemudian cocok ya, kalau kenaikan BMI itu berhubungan dengan yang late onset preeclampsia. Kemudian long term outcome dengan FOAD tadi ya. Kalau ibunya obes, nah sehingga pertanyaan usulan saya nanti kalau menanyakan setiap ibu itu kalau bisa ditanya saat dalam rahim dulu bagaimana. Mudah-mudahan masih ingat atau masih tercatat ya. Kalau preeklamsi cucunya perempuan tidak preeklamsi dengan odds ratio yang cukup tinggi, yang obes ini kelihatannya juga begitu. Ada intergeneration ya, jadi sudah manajemen turunkan kalau bisa ya. Nah, yang saya garis bawahi di sini low dose aspirin tadi sudah ya, anunya 162 ya, bukan 81 ya. Kemudian metformin ini masih kontroversi, bahwasanya kemudian persalinan. Kita mengusulkan induction of labor pada 39 minggu. Ya. Kenapa begitu? Begitu banyak penelitian tentang ini ya. Tentunya pervaginam. Kecuali yang obes ekstrim ya, yang 45 itu. Meskipun disarankan Prof. Dekker untuk dicoba pervaginam. Tapi kalau 45 ke atas itu rasanya susah, ya. Angka kegagalannya tinggi. Nah, kita mengusulkan induction of labor pada 39 minggu. Penelitiannya ada 6 penelitian yang Mandujano pada 8 juta persalinan ya. Eh, itu menghasilkan pada low risk pregnancy aja hasilnya lebih bagus. Kemudian Mandujano itu 8 juta persalinan, kalau Rosenstein pada 3 juta persalinan. Kemudian yang RCT prospektif itu punyanya Arrive Trial, William Grothman dan stafnya itu pada sekitar 3.000 RCT ya ke depan. Hasilnya mengurangi sesar dan hasil luaran perinatalnya sama. Nah, kalau Mandujano dan Rosenstein itu induksi persalinan pada low risk pregnancy itu mengurangi kematian IUFD, mencegah IUFD. Dan insisinya kita di beberapa buku menganjurkan di supraumbilikas. Kita tetap di bawah, hasilnya cukup bagus. Kemudian yang paradoksnya juga adalah ini, kita anemi, obes kita itu anemi dan hipoalbumin. Hanya untungnya untuk populasi Asia trombosisnya rendah ya. Oke, ini sehingga tidak perlu heparinisasi ya. Suplementasi DHA penelitiannya masih meragukan. Oke. Oke. Penelitian Dr. Gala ini patofisiologinya tadi hipoalbumin. Jadi kalau dia anemi, hipoalbumin, obes, kena preeklamsi, jadi mengerikan ya. Oke. Dan kita sekarang sudah ada World Obesity, cuma berubah tanggalnya ya. Jadi sekarang sudah juga di 4 Maret. Oke. Oke, pesan juga ulang. Mohon bantuan. Obes ini masuk dalam risiko tinggi untuk kehamilan ya. Kemudian ya, kemudian patofisiologinya adalah tentang low grade preventive inflammation. Kemudian terapinya yang kita usulkan adalah induksi persalinan di minggu ke-39 yang tentunya masih belum diterima oleh BPJS ya. Mudah-mudahan nanti ini akan mempertahankan di trimester 4 yaitu 12 minggu setelah persalinan itu start. Oke, dari saya cukup sekian. Mari kita masuk ke diskusi. Terima kasih. Ya, matur nuwun, Dr. Hermanto. Jadi prinsipnya diingatkan sekali lagi bahwa obesitas ini termasuk high risk ya. Jadi nggak cuma sekedar ibu hamil gemuk saja gitu ya. Jadi termasuk high risk, mau yang mungkin obesitasnya
di awal gitu ya, atau obesitasnya di akhir, biasanya karena excessive weight gain ya biasanya Bu Hermanto ya, itu juga juga memiliki risiko ya, memiliki risiko ya. Baik, kita langsung ke diskusi aja ya. Jadi monggo, kalau dari peserta ada pertanyaan, monggo tanya yang sebanyak-banyaknya, mumpung ada ahlinya ini ya, langsung ya. Saya coba bacakan ya pertanyaan pertama ya. Jadi ini anonymous ya, nggak ada namanya. Risiko terjadinya persalinan dengan SC pada kasus kehamilan dengan obes itu elektif atau karena ditemukan penyulit dalam perjalanan persalinan yang awalnya dilakukan persalinan vaginam gitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya, kalau misalnya ada obes itu apakah perlu seksio elektif gitu ya? Atau obes itu bukan indikasi seksio, kalau misalnya memang secara obstetrik ada indikasi baru kita lakukan seksio. Jadi mungkin sudah sedikit dijelaskan, mungkin monggo. Eh, siapa dulu, Dokter Rosi dulu mungkin, Dok? Nggih. Mohon izin, Dok. Sebenarnya ini yang apa namanya pertanyaan bagus ya. Kapan operasi dilakukan seksius? Mungkin itu yang dilematik ya. Karena kalau umpamanya apa namanya, saya ingat salah satu faktor risiko akreta yang balik ke akreta ini. Itu salah satunya ya obesitas, healing prosesnya terganggu, terus nanti ganggu apa namanya proses implantasi sehingga mungkin kita perlu selektif mana-mana yang perlu kita lakukan di SC pada yang obesitas. Ya, seperti tadi Dokter Hermanto bilang, apa namanya, mungkin pada yang ekstrim obes mungkin bisa kita lakukan apa namanya sesi cesarean. Memang kalau nggak ekstrim berarti meningkatkan risiko terjadinya prolong labor kan atau distosia pada persalinan. Ya memang, tapi paling tidak kita berusaha menekan kejadian apa namanya, kejadian seksi cesarea, unnecessary cesarean section. Ya mungkin obesitas grade 1, grade 2 mungkin bisa kita trial of labor. Kita coba persalinan vaginam menurut saya dan kalau mamanya plan SC ya itu kembali indikasinya apa dulu kalau kalau mamanya eh, ada obes grade 1 atau grade 2 kita coba persalinan ya berarti plan SC-nya kan kalau terjadi indikasi obstetrik. Mungkin itu. Gimana Dokter Manto? Mungkin Dokter Manto ada pendapat Ya, lain. ya. Matur nuwun, Dokter Rosi ya. Jadi eh, mayoritas berdasarkan indikasi obstetrik ya. Dokter Rosi ini menekankan supaya jangan semuanya diseksio ya. Kalau diseksio nanti akreta plus obes gitu pusing kepalanya Dokter Rosi gitu ya. Lebih susah operasinya ya. Dokter Hermanto mungkin, Dok? Ya, betul. Ini memang sudah terbukti bahwa obesitas meningkatkan tindakan. Kemudian kegagalan dari induksi juga meningkat, terutama di kala 1, bukan di kala 2. Ya. Di kala satunya yang terjadi. Nah, jadi untuk yang ekstrim obes 45 ke atas itu diusulkan elektif ya. Kita sudah pakai ini 10 tahun dari 10 tahun hasilnya bagus. Tidak ada trombosis. Infeksi luka operasi juga jarang. Tapi memang kita kan 1, 2, 3 masih bisa bervaginam. Yang kelas 4, yang 40 sampai 45 itu diupayakan induksi dengan catatan keberhasilannya di bawah 50%. Itu. Ya, dicoba per vaginam dulu. Timingnya, nah ini timingnya 39 minggu diusulkan. Sudah cukup matang, mungkin kegagalan induksinya lebih sedikit. Ada yang masih menunggu kalau lihat penelitian tentang hasilnya nggak bisa gitu itu jadi masalah. Mudah-mudahan di seksionnya makin menurun sehingga induksinya juga makin nggak bisa pervaginam gitu. Oke, itu dari saya. Ya, ya. Baik, Matur nuwun, Matur nuwun. Jadi pada prinsipnya mostly berdasarkan indikasi obstetrik ya, kecuali yang ekstrim obes ya, di atas 45 gitu, boleh misalnya rumah sakit membuat PPK ini lebih baik di seksio gitu ya, karena mungkin risiko prolong labornya tinggi, risiko HPP dan lain sebagainya mungkin meningkat ya, Dr. Hermanto ya. Baik, pertanyaan kedua nih, Dokter Indi. Pada obesitas ada yang anaknya makrosomia, ada yang normal. Patofisiologinya bagaimana? Apa ada hubungannya dengan obesitas sebelum hamil? Gitu ya. Monggo mungkin siapa yang jawab. Jadi kadang-kadang obes, anaknya ikut obes gitu ya.
ini ada yang anaknya normal gitu ya. Mungkin Dokter Rozi dulu mungkin dok. Wah, ini ya apa? Kemarin sempat menjadi concern di beberapa penelitian ya. Kapan obes itu yang menyebabkan makrosomia, kapan yang menyebabkan IUCR seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat konsepnya, tadi yang seperti saya jelaskan tadi apa namanya, kalau seandainya ada obesitas menyebabkan inflamasi dan lain sebagainya ya. Itu kalau memang problemnya adalah saat gangguan pada ini apa? Pada maternal weight gain yang terlalu peningkatannya itu mungkin akan meningkatkan kejadian ini, kejadian apa namanya makrosomia. Tetapi kalau seandainya ibu obes yang hamil, ya dari awal sudah terbentuk sklerosis seperti gambar saya tadi sudah tunjukkan, itu berarti dari awal sudah terjadi hipoksia, mungkin itu yang menyebabkan terjadinya ini apa gangguan pertumbuhan perkembangan bayi atau IUGR. Mungkin itu dok. Ya, ya, baik. Ini sinyalnya kok sepertinya agak ada gangguan ya itu ya. Nah, Dokter Rozi, Dokter Hermanto ini ke freeze ya, atau saya yang ke freeze ya ini ya. Eh, baik, jadi tadi sudah dijelaskan dikit ya. Intinya ada artropati apa enggak gitu ya pada plasentanya mungkin ya. Jadi kalau nggak ada artropati ya mungkin gulanya banyak yang masuk jadi makrosomia gitu ya. Dokter Hermanto mungkin dok ada tambahan lagi dok. Eh, ada yang putus. Ini suara saya kedengaran ya? Delay dok, ada delay. Delay ya. Oke. Ya, jadi dulu penelitian paling banyak itu Sibiri ya. Saya tidak tahu bacanya, tulisannya Sibiri itu tahun 2000-an itu sudah diteliti memang meningkatkan eh, kelainan bawaan. Ya. Yang ditanyakan kelainan bawaan dan perinatal outcome-nya juga gitu. Kecuali gastroskisis itu malah lebih rendah. Tidak ngerti kenapa itu. Gastroskisisnya lebih rendah kelainan bawaan. Mungkin berhubungan dengan banyak faktor kan ada kelainan metabolik, vaskuler dan inflamasi. Mungkin dokter Rusi sudah jelaskan. Oke, sekian dok. Terima kasih. Ya, ya, Dokter Dokter Hermanto. Baik, ini sudah mulai panas nih ya, lebih mulai banyak pertanyaan ya. Berikutnya pertanyaan dari Dokter Uning ya. Izin bertanya, kalau pasien sudah obes, apakah pasien boleh diet menurunkan berat badan saat hamil? Apakah ada obat yang aman untuk menurunkan berat badan yang bisa dikonsumsi saat hamil? Banyak pasien menggunakan Ozempic. Wah, ini sekarang lagi banyak obat Ozempic ini, Dokter Hermanto. Obat insulin ya, insulin yang digunakan untuk menguruskan badan, tapi untuk yang non hamil ya. Nah, ini apakah waktu hamil boleh dipakai atau enggak gitu ya, menggunakan Ozempic ini ya. Oke, mungkin Dokter Rosi dulu, Dok. Mumpung apa namanya ngomongin Ozempic, kebetulan saya Ya, ya. apa namanya Pengguna, bukan ya, Dok ya? bukan saya sempat mengikuti penggunaan Ozempic ya. Jadi Ozempic sekarang ini jadi memang sempat jadi tren ya. Cuma sekarang di Amerika sudah mulai di apa FDA lagi mengkaji untuk narik Ozempic karena efek sampingnya banyak sekali. Apa namanya istilahnya itu ternyata gangguan liver failure juga tinggi, gangguan hormonal tinggi. Jadi sebenarnya Ozempic sekarang sudah tidak dianjurkan kembali ya. Apa namanya, terutama untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi hati-hati dengan Ozempic. FDA lagi ketat ini lagi screening karena komplikasinya banyak. Kalau apa terapi untuk menurunkan berat badan mungkin yang sementara ini masih di apa yang diterima atau di approve itu penggunaan metformin masih bisa diberikan pada kasus obesitas. Direkomendasikan malah. Oke, terima kasih dokter. Ya, Dokter Hermanto mungkin Dok menurunkan berat Iya. badan saat hamil kira-kira gimana Dok? Eh, Sepengetahuan saya tidak dianjurkan ya. Metformin bagus ya. Jangan lupa kita karena dia meningkatkan risiko preeklamsi, gestasional diabetes itu dicek dulu ya itunya, kemudian baru disesuaikan. Untuk program penurunan berat badan saat hamil ya enggak, jangan.
Memang ada patokan kenaikan berat badan. Eh, Tidak naik aja dia bisa 3 kilo kok masih ya ada itu ya. Garisnya kan mendatar kalau di atas 100 kilo. Ya saya lupa tadi untuk epidemiologis selama 4 tahun di RSUA itu saya menjumpai sepengetahuan itu ada 4 kasus dengan berat ibunya 150 kilo ya. Jadi sudah mulai ada mungkin mungkin ada Iya, iya. masanya nanti ada bariatrik surgery juga di Indonesia. Ya, baik. Jadi suaranya Dr. Hermanto agak delay ya ini ya. Jadi pada prinsipnya Iya. mungkin menurunkan berat badan ya nggak dianjurkan ya. Walaupun mungkin ada beberapa penelitian ya. Memang ada beberapa penelitian bahkan kalau ngomong sama Prof. Gas nggak naik nggak apa-apa gitu ya. Kalau aneh ya. Tapi mungkin kalau menurunkan terlalu ekstrim ya kira-kira ya. Jadi mungkin minimal nggak naik atau kalau nggak ya tadi di grafiknya Dr. Rozi itu 5 kilo ya maksimal ya kalau obesitas ya. Mungkin kalau ekstrim obes lebih rendah lagi gitu ya. Cukup menggunakan sumber daya yang ada di ibunya aja gitu ya istilahnya seperti itu. Ozempic hati-hati karena belum ada trialnya pada ibu hamil. Jadi kalau misalnya pasien tanya gitu ya lebih baik kita jawab bahwa belum ada evidence base-nya ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Dokter Haria ya. Ini ada dua. Yang pertama dulu eh, yang dimaksud obesitas itu dasarnya BMI. Apakah penghitungan BMI itu idealnya sebelum hamil atau saat sudah hamil? Soalnya kadang pasien datang tahu-tahu sudah trimester 2 3 nggak ada datanya ya di trimester 1 ya. Terus kalaupun misalnya kita ngitung di akhir kadang-kadang bisa aja trimester 1 belum obesitas, seiring berjalan waktu trimester 2 3 karena naik berat badannya dihitung ulang jadi obesitas. Ini mungkin bagaimana yang dihitung ini? Mungkin tadi Dokter Hermanto ya mungkin ya yang tadi yang udah kami ya membahas ya. Monggo Dok. Kita pakai untuk praktis adalah BMI sangat bersalin ya, karena dia mengakomodir. Ada ya. Atau videonya dimatikan dulu Dok, ini. Oh videonya ya. Iya, mungkin lebih bagus. Ya, ya, monggo Dok. Ya, jadi kita pakai BMI saat persalinan karena apa, dia sudah mengambil dan kemudian itu praktis. Yang ketiga, sebagian besar pasien kita betul seperti yang dikatakan Dokter Harya itu enggak ada data di awal ya, BMI awal enggak. Dan kajian kita ada 5 ya, 6 dengan punyanya Dokter Gala itu yang berkorelasi dengan luaran memang yang trimester 3. Mudah-mudahan terjawab, Dokter Harya. Ya, jadi memang mungkin ini Dokter Hermanto ya rekomendasi dan buku KIA sendiri masih menggunakan BMI sebelum hamil ya, Dok ya, atau trimester 1 ya, nggak apa-apa. Cuma mungkin kalau di sini kita menunjukkan bahwa evidence-nya ya, Dokter Hermanto ya, bahwa ternyata obesitas yang ketahuan di akhir pun juga bikin masalah gitu ya, Dok ya. Ternyata retrospektif studinya juga berhubungan dengan komplikasi. Jadi mungkin kita harus hati-hati. Jadi rasanya semuanya juga penting ya. Jadi titip untuk dilihat semuanya obesitasnya di awal apa obesitasnya di akhir ini juga mungkin perlu jadi pertimbangan bahwa ini termasuk yang berisiko gitu ya, Dokter Hermanto ya. Ya, Oke,
Baik, berikutnya dari Dokter Haria juga, bila obesitas diusulkan terminasi lebih awal, tentu dengan induksi, yang mana kemungkinan gagalnya cukup besar. Bukankah menaikkan angka seksio, ya? Apakah obesitas rentan menyebabkan IUFD pada janin, ya? Tadi mungkin sudah dijelaskan Dokter Hermanto, ya. Mungkin Dokter Hermanto langsung ya, mungkin ya. Mungkin Dok. Ya, eh, kajiannya memang di luar negeri semua. Itu melibatkan jutaan kasus ya. Bukan obes ya, bukan obes saja. Jadi low risk pregnancy itu jutaan kasus. Kalau diinduksi di 39 itu menurunkan IUFD, mengurangi preeklamsi, dan menurunkan angka seksio cesarean dengan keluaran bayinya sama. Jadi justru menguntungkan. Nah, kalau di Indonesia, di Surabaya ya, belum lihat Indonesia. Induksinya itu memang lebih banyak gagal, lebih tinggi gagalnya, bukan selalu gagal, lebih tinggi gagalnya, tetapi harus dicoba itu menguntungkan itu, mengurangi seksi. Tapi 39 minggu dengan harapan apa, pelvic score-nya sudah matang. Jadi kegagalannya lebih. Kalau perlu digabung dengan bandul ya, misoprostol, oksitosin dan bandul. Ya, menguntungkan kalau di luar. Kita belum punya data di Indonesia. Terima kasih. Ya, Dokter Rozi mungkin menambahkan, Dok. Ya, mungkin saya sebenarnya setuju dengan 39 minggu ya karena salah satu faktor resiko yang sering juga makrosomia ya. Diharapkan sebenarnya di terminasi 39 minggu itu menurunkan resiko terjadinya makrosomia dan bisa Ya, untuk ya. bersalin. Ya, ya. Jadi kalau yang saya baca juga itu evidence base-nya memang menunjukkan justru kalau kita induksi early gitu risiko kegagalan induksinya lebih rendah gitu ya dibandingkan kita harus terminasinya lebih lambat gitu ya. Jadi 39-40 minggu itu memang beberapa rekomendasi menunjukkan seperti itu ya. Karena kalau setelahnya gitu yang pertama risiko IUFD ini ya, sudden death ya, Dokter Hermanto ya, seingat saya juga ikut meningkat. Lalu yang kedua risiko makrosomia, persalinannya pasti lebih susah, dan mungkin obesitasnya tambah besar lagi gitu ya, sehingga prolong labornya juga pasti akan lebih banyak ya. Jadi induksi dalam kondisi yang optimal, yang dia sudah matang, yang bayinya mungkin belum terlalu besar, mungkin malah menguntungkan dan menurunkan angka seksio ya. Ini mungkin hasil penelitian di luar negeri ya, Dr. Hermanto ya. Kita perlu ada data-data tambahan pendukung di tempat kita mungkin ya. Menarik ini untuk dicek ini ya. Ya. Jadi, teman-teman. Baik, berikutnya pertanyaan izin bertanya, obesitas diperlakukan sebagai DM pragestasional dan direncanakan terminasi di ukuran 39-40 minggu. Apakah jika sebelum ukuran 38 minggu dan sudah masuk infartu atau ada indikasi lain untuk situs seksio perlu maturasi paru? Terima kasih dokter, bagaimana dengan luaran bayinya? Monggo dok, jadi kalau misalnya sudah aterem tapi belum 38 minggu, ini kira-kira perlu maturasi paru atau tidak ya? Dokter Hermanto Ya, dulu mungkin dok. ya. Kalau untuk diabetes, kasusnya obes atau preeklamsi, terminasinya 37 minggu, dianjurkan memakai kortikosteroid pematangan paru. Kalau di atas 38 tidak perlu. Delayed lung maturation-nya memang harian ya. Jadi 37 itu beda dengan 38. Ya, usulnya paling kalau di terminasi 37 pematangan paru kalau ada diabetesnya. Kalau tidak ada, kita anjurkan 39. Tapi kalau ada hipertensi 38. 38 tidak perlu pematangan paru. Oke, masih. Ya, ya. Jadi kalau ada diabetesnya ya, Dokter Hermanto ya. Jadi kita di sini masih menggunakan maturasi paru ya sebelum 38 minggu ya. Tapi monggo, misalnya ada ada evidence base lain mau mengatur yang lainnya juga nggak ada masalah ya. Karena steroid pada late term itu juga kadang-kadang menjadi kontroversi. Tapi kita lebih lebih melihat efek baiknya gitu ya, Dr. Hermanto ya. Kalau misalnya terutama Ya, untuk delayed lung maturation ya. Dr. Rosi mungkin ada tanggapan dok mengenai Ya, ini? mungkin timing untuk
aneh ya, kortikosteroid ya. Kontroversi memang ada. Hati-hati kalau seandainya kita memberikan pematangan paru, tapi dalam waktu 1 minggu nggak dilahirkan, itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa efek sampingnya akan lebih dominan ke bayinya. Mungkin penggunaan pematangan paru sekarang harus sedikit diubah. Jadi kalau memang mau dilahirkan, kita kasih pematangan paru. Tapi kalau mamanya tidak ada rencana dilahirkan, itu mungkin pertimbangkan ditunda sampai memang ada kondisi memang terpaksa harus dilahirkan. Karena memang apa namanya? Kalau dulu ingat saya waktu PPDS, begitu pasien partus spermatus iminan itu masuk kasih matangan paru, padahal kita nggak niat melahirkan. Mungkin itu jadi sekarang ada sedikit perubahan karena efek sampingnya kalau lebih dari 1 minggu lebih tinggi. Mungkin itu dokter. Ya, ya, baik. Terima kasih. Mungkin kandidatnya ya, Dr. Rozi ya. Jadi sekarang juga di tempat kita, preterm harus benar-benar memang ada ancaman persalinannya gitu ya. Baru kita kasih maturasi baru, kita sudah mengubah itu. Dan untuk obesitas ini ya benar-benar jangan tiba-tiba datang gitu ya. Tapi kalau kita harus jelas bahwa ini ada rencana terminasi, maka kita bisa berikan maturasi baru dulu sebelum 38 weeks ya. Jadi, matur nuwun. Nah, ini pertanyaan dari Dokter Cucu nih ya. Wah, ini sahabat kita nih ya, saudara kita nih ya, Dokter Cucu ya. Ini ada 2 pertanyaan, perlu diberikan metformin sejak awal kehamilan apa enggak? Apakah pasien obesitas ini selama hamil perlu olahraga nge-gym gitu ya? Oh, ini ahlinya nge-gym dan metformin mungkin Dokter Rozi dulu mungkin. Monggo Dokter Rozi. Mungkin ada. Kalau aktivitas katanya olahraga yang nge-gym itu cukup subjektif ya. Kalau mamanya nge-gymnya enggak angkat beban sih, ya oke lah ya. Tapi kalau nge-gymnya angkat beban atau sepeda itu ya jangan ya. Mungkin kalau di literatur ngomong 40 menit olahraga. Olahraga itu masih diperbolehkan, bukan olahraga yang membakar kalori yang pasti. Terus kalau metformin sih saya baca itu sebenarnya memang masih aman sebenarnya pada trimester pertama, tapi orang-orang apa karena takut ada apa, gangguan saat embryogenesis diberikan setelah 12 minggu. Tapi kalau dari literatur sih banyak yang ngomong masih nggak apa-apa untuk pemberian trimester pertama untuk metforminnya. Gitu. Ya, monggo. Dokter Hermanto mungkin dok, ada tambahan dok? Metformin dan nge-gym dok. Ya, kalau nge-gym nggak apa-apa ya. Tapi ya bukan beban loh ya. Bukan maraton atau sprint ya. Jadi senam hamil aja biasa nggak apa-apa. Metformin nggak apa-apa, boleh. Nah, low dose aspirin juga. Makasih. Ya, teman Dokter Hermanto jangan lupa ya, lulus experience juga ya mungkin ya, dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari orang nggak dikenal ya, anonymous ya. Kayaknya ini pertanyaannya bisa dibalik-balikkan ke saya lagi nih kayak ini. Untuk kasus pasien dengan BPJS dan terkait klaim, bagaimana tips untuk induksi persalinan maupun SC pada pasien dengan murni obesitas tanpa komorbid lain? Mungkin ada jawaban, Dokter Hermanto? Ini yang jawab Dokter Gala. Jadi di di Sutomo kemarin sudah didiskusikan dengan Kesmix ya. Kelihatannya masih kita maksimal 40 minggu. Tapi dianjurkan 39. Ya diusulkan mungkin ke anu masing-masing. Ya, mumpung ada Dokter Gala ini yang jawab Dokter Gala ini monggo. Ya, ya. Jadi mungkin ya kalau kalau usulan saya sih setiap rumah sakit punya PPK ya. Jadi punya PPK, di PPK itu kan biasanya ada evidence base-nya. Ambil aja ya. Mungkin kalau mau simple ambil di up to date gitu ya, Dr. Hermanto ya. Up to date itu Ya. rekomendasi terminasi persalinannya juga sama di 39-40 minggu ya. Itu juga bisa digunakan sebagai dasar selama ada PPK-nya, selama ada dasarnya, pasti BPJS tanya kenapa kok dilahirkan sekarang gitu ya. Nah, itu kita tunjukkan evidennya. Menurut saya malah ini justru menguntungkan BPJS karena kalau kita induksi di 39-40 minggu tadi, risiko seksionya malah menurun gitu ya dibandingkan kalau kita lakukan persalinannya di atas itu gitu ya. Jadi mungkin mungkin ini bisa menjadi salah satu jalan keluar ya. Minimal siapkan PPK-nya supaya jelas ya. Jadi kalau misalnya kasusnya banyak gitu ya, kita idealnya punya PPK di rumah sakit itu. Mungkin itu ya.
Cuma memang BPJS itu tiap daerah gayanya beda-beda, jadi kita sendiri yang perlu menyikapi dengan bijak gitu ya intinya ya. Pada prinsipnya nggak boleh fraud, tapi ya kita harus 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 punya dasar yang jelas gitu. Kalau untuk kasus ini rasanya semuanya jelas, evidence-nya jelas, jadi bisa kita perjuangkan lah dengan BPK. Baik, berikutnya ini ada pasien obesitas terlambat di screening DMGes. Datangnya 32-33 minggu. Apakah masih memungkinkan di screening DMG stasional jika hasil GDP, 2 jam PP, dan HbA1c-nya aman? Dan apakah hasilnya masih ideal seperti yang dikerjakan screening pada usia 24-28 minggu? Monggo, mungkin Dr. Hermanto, mungkin dok? Ya, harus tetap dilakukan ya. Kenapa begitu? Karena nggak bisa pakai PSN 2 jam PP. Bebannya itu untuk wanita hamil itu jangan 75 seperti laki-laki ya. Kita tidak bisa ngetes kekuatan dari pankreas yang sudah terhiperplasi gara-gara adaptasi maternal itu dengan 75, harus dengan 100. Memang agak mual ibunya, tapi tetap dilakukan. Nah, supaya mengirit jumlah yang di OGTT 100, kita pakai screening dengan OGCT 50. Nah, 50 kalau di atas 135, ada yang center 130, ada yang center 140. Kita pakai tengah-tengahnya. 135 baru dilakukan OGTT yang 100. Kalau dihitung lebih irit ya, dan lebih sedikit yang dilakukan sampai 4 full OGTT. Jadi tetap harus dilakukan Dok. Ketemu 32 minggu, ya harus dengan beban 100, jangan 75, kurang. Ya, makasih. Ya, matur nuwun, Dr. Hermanto. Jadi mungkin diingatkan sekali lagi ya bahwa GDP 2 jam PP itu bebannya 75 gram gitu ya, Dr. Hermanto ya. Ya. Sedangkan kalau screening yang kita anut di sini pakai beban 50 gram dan pakai beban 100 gram gitu ya, dengan cut off yang memang sudah ditentukan gitu ya, Dr. Hermanto ya. Jadi agak berbeda dikit karena memang yang ingin kita cek itu bagaimana respon tubuh mengeliminasi gula darah akibat beban gula yang diberikan gitu ya, Dr. Hermanto ya. Ketika Ya. tubuh itu nggak bisa mengeliminir dengan baik, maka kita bisa mendiagnosis bahwa pasien ini dengan DMG stasional gitu ya, karena resistensi insulin yang berlebihan akibat kehamilannya ya. Jadi mungkin ini yang perlu digarisbawahi supaya nggak salah langkah yang kita cek apa gitu ya. Mungkin seperti itu. Baik, ini ini ada pertanyaan melenceng sedikit. Ada ibu hamil yang SPOG-nya ngizinkan maraton gitu ya. Maaf dokter, kira-kira bagaimana? Dokter Rozi kira-kira gimana? Dokter Rozi aja maraton nggak kuat gitu ya, tapi kalau pas operasi 8 jam kuat gitu ya. Nah, ini mungkin ada jawaban mungkin dok. Iya. Apa namanya? Ada penelitian yang menyebutkan untuk olahraga kardiak ya, yang maksudnya yang benar-benar membakar kalori itu ternyata meningkatkan risiko terjadinya IUGR sebenarnya. Itu yang jadi masalah karena kalorinya terbagi. Kalori yang harusnya dipakai untuk tumbuh kembang bayi, tapi malah dibakar untuk aktivitas yang ekstrim itu sebenarnya nggak bagus sih karena memang risiko terjadi IUGR. Gitu. Ya, ya. Jadi mungkin kalau maraton terlalu ekstrim ya rasanya ya. Eh, jadi memang prinsip kalau nggak salah prinsip olahraga pada kehamilan itu nggak boleh sampai anaerobik bahkan ya. Jadi benar-benar harus dijaga dengan baik ya. Oke, mungkin masuk lagi ke pembahasan 75 gram dan 100 gram ini, Dokter Hermanto. Ada yang bertanya lagi karena Perkeni pakai rekomendasi khusus ibu hamil dengan TTGO 75 gram. Soalnya pernah ada kasus dicekkan 100 gram, internal mintanya 75 gram. Mohon pencerahan, mungkin gitu, Dokter Hermanto. Ya, jadi ini tahun 2006 ya. Kita bertiga, Prof. Askandar almarhum, Prof. Agung dan saya. Waktu itu Prof. Agus tidak bisa hadir. Jadi kita sepakati kita memakai tidak sama dengan laki-laki. Ya. Kita berpendapat waktu itu konsensusnya ada adaptasi maternal. Selama hamil itu kan diabetogenic stage. Dia sudah
insulin resistant, kemudian accelerated starvation dan facilitated anabolism. Jadi diabetogenik, ya nggak normal aja hamil itu begitu. Kalau tambah obes itu insulin resistennya tambah lagi. Sehingga tidak sama dengan laki-laki. Kalau di seluruh dunia yang memakai 75 kan WHO dan Vigo. Kalau di American ACOG, kemudian SOGC, Jepang dan Korea sebagian itu memakai ACOG, two steps method, modifikasi dari Sullivan Mahan, ya, karena memang menurut kita agak tidak logis kalau laki-laki sama dengan wanita hamil, ya. Wanita hamil sudah hiperinsulin, hiperplasi dari anak. Jadi kita harus tahu seberapa kuat dia menahan beban lagi nanti di trimester 3 dengan kehadiran bayinya, hiperinsulinnya tambah banyak. Jadi diberi beban 100 gram, tidak 75. Itu alasannya begitu, Dok. Memang besar ya. 100 gram itu banyak. Besar. Pahit sekali dok ya. Agak mual. Mual ya. Dan terjawab. Agak mual. Mungkin dok ya, kadang-kadang mungkin yang harus dibedakan diagnostik sama monitoring ya. Kalau monitoring mungkin kita sepakat ya dengan penyakit dalam, kita pakai GDP 2 jam PP dengan beban 75 gram ya, tapi dengan cut off 90 dan 120 gitu ya, Dr. Hermanto ya. Jadi memang ketika kita sudah diagnosis diabetes, habis itu pasti akan ada monitoring. Nah, monitoringnya itu memang pakai GDP 2 jam PP yang 75 gram gitu mungkin ya dok ya. Jadi mungkin hati-hati kita harus bedakan ini untuk uji diagnostik atau untuk monitoring gitu ya. Mungkin hal itu juga harus di stressing kali ya. Ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, mohon penjelasan efek samping pemberian Dexa terhadap janin prematur kalau nggak dilahirkan. Dr. Rozi dikejar nih ya. Asik. Kira-kira, Dok. Sengaja mancing saya. Ya, sebenarnya bukan Dexanya, tapi semua steroid ternyata ya. Baik betason, betametason, dexamethasone, karena dia menggunakan sulfa ya. Banyak menggunakan sulfa untuk bahan tambahan. Nah, itu yang menyebabkan ada gangguan terjadinya atrofi beberapa sel di sel neuron. Jadi mungkin itu yang bahkan ada yang bilang atrofinya tuh banyak sekali, kematian selnya tuh banyak sekali. Mungkin ya kalau efeknya gimana, bisa dibilang berarti saraf otaknya kurang optimal ya. Mungkin itu yang perlu diketahui. Itu dong. Ya. Jadi memang yang kita baca juga mengganggu perkembangan neurodevelopmental ya. Jadi itu yang harus kita hati-hati. Makanya kalau bisa ya Dexanya hanya untuk maturasi paru, habis itu kita lahirkan gitu ya, istilahnya seperti itu. Karena kalau terlalu berlama-lama, efeknya neurodevelopmentalnya yang dihambat di dalam kandungan itu yang susah gitu ya. Kalau sudah keluar gitu kan mungkin sudah bisa dikejar pakai stimulus dari luar gitu ya mungkin ya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin perlu kita garis bawahi. Memang namanya penelitian kadang-kadang bisa berubah-berubah gitu ya. Jadi yang kita yakini sekarang bisa aja nanti berubah gitu ya. Dulu kita mungkin liberal ngasih Dexa untuk semuanya, sekarang kita hati-hati sekali ya. Jadi hati-hati. Dan mungkin untuk diabetes juga harus hati-hati ya Dr. Hermanto ya. Ngasih Dexa gula darahnya naik gitu ya. Jadi monitoring gula darahnya harus lebih ketat ya. Mungkin ada pandangan mungkin Dr. Hermanto? Iya. Menurut saya memang kalau diabetes itu meningkatkan secara temporer. Pemberiannya makanya cuma 2 hari saja. Kemudian kortisol yang menyebabkan neurodevelopmental disorders itu dalam pemakaian jangka panjang atau repeated. Seperti yang natural itu pada maternal stress atau depresi itu memicu cortisol release juga. Itu cortisol release itu berpengaruh terhadap pruning itu memangkas sinaps
Ya, lebih ke arah sinaptogenesis itu pengaruh. Makanya kita kenapa residen itu cuti 6 bulan selama hamil, karena memang stres selama pendidikan itu sangat tidak bagus untuk sinaptogenesis bayi dalam kandungan. Itu Dok, terima kasih. Ya, baik, matur nuwun, Dr. Hermanto. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya banyak sekali ya, sampai nggak terasa waktunya sudah mepet nih ya. Izin bertanya dosis pemberian metformin berapa dan diberikan sampai kapan? Aspirin juga diberikan sampai kapan untuk pasien obesitas? Mungkin Dokter Rosi dulu, mungkin Dok. Ada anu, Dok? Ada masukan, Dok? Metformin sama kayak ini 3 kali 500 ya, setahu saya ya, obesitas. Terus kalau metformin apa Oke. aspirin ini penting karena kalau aspirin ini obesitas itu merupakan salah satu faktor resiko terjadinya resisten terhadap aspirin. Sehingga dosisnya kita nggak bisa pakai 80, itu direkomendasikan dinaikkan di atas 100 miligram. Jadi dosisnya lebih tinggi dibandingkan yang biasa. Gitu. Ya, oke. Jadi yang termasuk yang high dose gitu ya, high dose, low dose tadi ya, high dose untuk LDA ya. Gitu ya. Dokter Hermanto mungkin Dok? Ada masukan, Dok? Iya, iya saya setuju itu ya untuk 162 low dose tablet aspirin 80 ya. ya 2 tablet 80 ya. setengah low ya Oke, itu baik. Matur nuwun Dokter 161 Hermanto, Dok. terlempar. Terjawab ya. Jadi saya lihat ini ada 15 pertanyaan ya. Ini luar biasa, 15 pertanyaan dalam 1 jam. Moga-moga yang kita bahas ya, yang kita diskusikan, pasti variasi banyak, sumber-sumber itu pasti banyak, ilmu itu banyak, asalnya dari mana-mana ya. Tapi minimal ini sudah kita coba diskusikan dengan ahlinya, harapannya bisa memberikan arahan lah, gambaran lah kira-kira kita kalau merawat obesitas pada kehamilan seperti apa ya. Mungkin itu Dok, matur nuwun sangat Dr. Hermanto, matur nuwun sangat Dr. Rozi. Izin saya tutup untuk diskusi hari ini. Saya kembalikan ke Dr. Seto. Monggo silakan Dr. Seto. Ya, terima kasih Dr. Manggala, Dr. Hermanto, Dr. Rozi. Jadi sudah membawa dan membahas semua pertanyaan luar biasa. 15 pertanyaan bisa dijawab semuanya. 40 menit. Jadi kayaknya memang potensi untuk nanti bisa jadi workshop tersendiri atau nanti seri 2 khusus mengenai obesitas dalam kehamilan. Jadi nanti kita ketemu lagi seperti biasa nanti pas minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 untuk diskusi santai mengenai topik pelayanan kesehatan obstetri dan ginekologi sehari-hari. Sekali lagi matur nuwun Dr. Hermanto, Dr. Gala, Dr. Rozi sudah mengisi tas pada minggu ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Matur nuwun Dr. Seto.